bersama saya, Sela Luciana. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana perbedaan antara baptis Katolik dan baptis Protestan. Nah, teman-teman, agar kalian tahu apa aja yang akan saya bahas di dalam video tersebut, jangan di-skip videonya. Yuk, saksikan bersama videonya sekarang. Makna baptis. Secara umum, baptis adalah tanda masuk seseorang menjadi anggota gereja dan awal kehidupan baru dalam Kristus. Melalui baptisan, manusia dilambangkan, dibersihkan dari dosa, dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah. Dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 5, Yesus berkata bahwa seseorang harus dilahirkan dari air dan roh agar dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Rasul Paulus juga menjelaskan dalam Roma bab 6 ayat 4 bahwa melalui baptisan kita turut dikuburkan bersama dalam Kristus dan dibangkitkan untuk menjalani hidup yang baru. Makna baptis dalam Gereja Katolik. Dalam Gereja Katolik, baptis merupakan salah satu dari 7 sakramen yang dipercayai sebagai sarana rahmat Allah. Melalui sakramen baptis, seseorang dipersatukan dengan Kristus, dibersihkan dari dosa, dan menjadi anggota gereja. Gereja Katolik mengajarkan bahwa baptisan dapat diterima baik oleh bayi maupun orang dewasa. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan lebih dahulu kepada manusia. Karena itu, seorang bayi pun dapat menerima baptisan sebagai tanda kasih Allah yang telah bekerja sejak awal kehidupannya. Pandangan ini juga didukung oleh beberapa kisah dalam kitab suci, seperti baptisan yang diterima seisi rumah dalam Kisah Para Rasul. Katekismus Gereja Katolik menegaskan bahwa bayi yang lahir dalam keluarga beriman hendaknya menerima baptisan sejak dini agar dapat bertumbuh dalam kehidupan iman gereja. Dalam perayaan baptis Katolik, terdapat beberapa simbol atau benda rohani yang memiliki makna mendalam. Yang pertama adalah air baptis, yang melambangkan penyucian dari dosa dan kelahiran kembali sebagai anak Allah. Air menjadi tanda kehidupan baru yang diberikan oleh Kristus kepada orang yang dibaptis. Selain air digunakan juga minyak krisma suci, yaitu minyak yang telah diberkati oleh uskup. Minyak ini dioleskan pada dahi orang yang dibaptis sebagai tanda bahwa ia telah dipersatukan dengan Kristus dan diutus untuk mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi, dan raja. Simbol berikutnya adalah kain putih. Setelah dibaptis, seseorang dikenakan atau ditunjukkan kain putih sebagai lambang kesucian, hidup baru, dan martabat sebagai manusia baru dalam Kristus. Kain putih mengingatkan bahwa orang yang telah dibaptis dipanggil untuk menjaga kemurnian hidupnya. Kemudian terdapat lilin baptis yang dinyalakan dari lilin Paskah. Lilin ini melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Dengan menerima lilin baptis, orang yang dibaptis diingatkan untuk hidup sebagai anak terang dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Dalam beberapa perayaan baptis juga dilakukan tanda salib pada dahi calon baptis. Tanda ini menunjukkan bahwa orang tersebut telah menjadi milik Kristus dan diterima dalam persekutuan gereja. Melalui simbol-simbol tersebut, Gereja Katolik menegaskan bahwa baptisan bukan hanya sebuah upacara, tetapi sebuah peristiwa iman yang menandai lahirnya kehidupan baru dalam Kristus
serta awal perjalanan sebagai anggota gereja yang dipanggil untuk hidup dalam kasih dan kekudusan. Selanjutnya, baptis dalam gereja Protestan. Dalam banyak tradisi gereja Protestan, baptis dipahami sebagai tanda iman pribadi dan komitmen seseorang untuk mengikuti Yesus Kristus. Karena itu, banyak gereja Protestan memberikan baptisan kepada mereka yang sudah mampu mengungkapkan iman dan kepercayaannya secara sadar. Pemahaman ini didasarkan pada berbagai teks kitab suci yang menunjukkan bahwa seseorang lebih dahulu percaya, kemudian menerima baptisan. Salah satunya terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 8 yang berisi ketika Sida-Sida Ethiopia menerima baptisan setelah menyatakan imannya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, baptisan dalam agama Protestan dipandang sebagai ungkapan nyata dari keputusan pribadi seseorang untuk hidup sebagai murid Kristus dan mengikuti ajarannya. Perbedaan utama antara baptis dalam gereja Katolik dan gereja Protestan terletak pada waktu penerimaan serta penekanan teologisnya. Gereja Katolik lebih menekankan baptisan sebagai rahmat Allah yang diberikan terlebih dahulu kepada manusia, sehingga bayi pun dapat menerima sakramen baptis. Sementara itu, banyak gereja Protestan menekankan pentingnya tanggapan iman pribadi, sehingga baptisan biasanya diberikan setelah seseorang mampu mengakui imannya sendiri. Namun, perbedaan ini bukanlah pertentangan. Sebaliknya, perbedaan tersebut menunjukkan cara yang berbeda dalam memahami hubungan antara karya Allah dan tanggapan manusia terhadap anugerah keselamatan. Lalu selanjutnya, persamaan di dalam baptis Katolik dan baptis Protestan. Keduanya mengakui baptisan yang dilakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus sebagaimana diperintahkan oleh Yesus Kristus. Keduanya juga percaya bahwa baptisan merupakan tanda masuk ke dalam kehidupan Kristen dan menjadi awal perjalanan iman bersama Kristus. Kesamaan ini menunjukkan bahwa umat Kristen memiliki dasar iman yang sama, yaitu iman kepada Allah Tritunggal dan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesimpulannya, perbedaan dalam memahami baptisan bukanlah alasan untuk saling mempertentangkan atau merendahkan satu sama lain. Sebaliknya, perbedaan tersebut mengajak kita untuk semakin memahami kekayaan tradisi iman Kristen. Melalui baptisan, setiap orang dipanggil untuk hidup dalam kasih, kesetiaan, dan penghargaan kepada Kristus. Sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes bab 17 ayat 21, kita diajak untuk hidup dalam persatuan sebagai satu, yaitu umat Allah. Semoga melalui pemahaman yang lebih baik tentang baptisan, kita dapat semakin menghargai sesama, saudara seiman, dan bersama-sama menjadi saksi kasih Kristus di tengah dunia.